Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari dengan berdiri kita mulai ibadah hari ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Jika kita mendengar kata harta terpendam, maka di pikiran kita, oh ini berarti tentu terkait sesuatu yang tidak semua orang tahu. Ya, betul. Yesaya 45 ayat 3, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan, berkali-kali kami terus masih berlomba dengan waktu, berlomba dengan keinginan kami. Penundaan-penundaan untuk melakukan perubahan terjadi setiap hari. Dan terus kami beranggapan bahwa besok masih ada hari kok. Sehingga kami nggak kunjung merubahnya. Inilah kemalasan kami Tuhan. Terutama ketika Engkau undang untuk mengerjakan banyak hal di dalam situasi apapun. Kiranya Engkau menerima segala pengakuan kami yang bisa kami naikkan bersama dengan ketulusan kami. Terimalah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya ambil dari Amsal 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita saling salam-salaman.
Tuhan Yesus sendiri melalui kuasa-Nya akan menyiramkan firman-Nya pada kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, hari yang kami tunggu-tunggu adalah hari di mana Engkau selalu mengucap kata, menyirami kehidupan kami dengan firman-Mu. Kini kami berikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja, menaungi kami. Kami berikan diri kami kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita menyiapkan bacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 33, kemudian dilanjutkan pada ayat 44 sampai 52. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kita lanjutkan ke ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu, diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik di dalam atau ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman-Nya. Kali ini Yesus dengan tajam, dia berhasil membuat orang mengerti apa artinya kerajaan Allah dan bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya ketika mereka masih hidup. Nah, jemaat sekalian, jadi yang pertama mulai dari biji sesawi. Kita tahu bahwa biji sesawi yang dimaksud adalah iman. Yang sekecil apapun, tapi dia nantinya akan bertumbuh. Kenapa? Karena iman ini iman kerajaan Allah, iman yang sejati. Nah, kemudian kalau sudah bertumbuh, kemudian nanti orang lain, ya burung-burung yang digambarkan di sana, itu bisa hidup dan ditopang oleh iman yang hanya sekecil itu. Nah, iman yang seperti apa ini? Iman yang dilanjutkan pada perumpamaan yang selanjutnya, yaitu iman yang terpendam, yang sebagai harta terpendam.
Coba bayangkan, orang ini digambarkan bahwa dia mau menjual seluruh hartanya. Berarti dia mau menukar semua yang dia miliki ya untuk memperoleh sesuatu yang kerajaan Allah ini. Nah, ini kerajaan Allah ini seperti apa gitu. Sampai juga digambarkan seperti perumpamaan berikutnya adalah mutiara. Jadi mutiara pun juga seperti itu. Dia mau menjual semuanya. Demi apa? Demi mutiara ini. Mau ditukar begitu saja. Dan saya yakin, dan kita yakin, bahwa kalau dia sudah nukar dengan ini, nggak mungkin dong orang ini mau kembali untuk menukarnya kembali gitu. Kalau dia sudah mendapatkan yang kerajaan Allah yang sejati. Contohnya seperti apa? Cinta yang sejati. Harga diri yang sejati. Damai yang sejati. Keluarga yang sejati. Lalu apalagi? Tujuan hidup yang sejati. Nah, inilah semua. Nah, kemudian kenapa kemudian dilanjutkan pada bagian yang berikutnya tentang pukat? Ketika nelayan melempar pukat kemudian dimasukkan ke air, kemudian mendapatkan ikan-ikan, dan itu katanya kerajaan Allah gitu ya, diumpamakan. Maka memang jadi masalah yang di luar pukat itu tidak dibicarakan, tetapi yang di dalam pukat ini adalah orang-orang Kristen. Bahwa nanti pada titik tertentu mereka nggak nangkep gitu loh kerajaan Allah ini, dan akhirnya mereka akan menyia-nyiakan hidupnya. Itu yang artinya terbuang. Nah, kita kembali lagi bahwa apa itu cinta yang sejati? Apa itu harga diri yang sejati? Nah, semua yang sejati seperti apa? Nah, selama hidup, kita masih hidup, contoh, misalnya kita bicara tentang cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak akan pernah merasa bahwa cinta itu akan hilang. Kenapa nggak hilang gitu ya? Nah, ini kita kaitkan bisa dengan harta terpendam tadi yang mengatakan begini. Loh, kalau memang orang ini sudah menemukan harta terpendam, kenapa kok dia harus beli sama ladangnya? Coba Anda baca di ayat itu. Sungguh menarik. Di ayat 44 dan seterusnya. Dikatakan bahwa dia tetap beli ladangnya karena dia nangkep. Karena memang harta terpendam ini adalah bukan hanya sesuatu yang sifatnya ya sudah dapat ya titik selesai terus nggak ngapa-ngapain, bukan gitu. Tapi ternyata sesuatu yang masih harus dikerjakan gitu. Dan ini pekerjaan yang sangat sejati bagi dia karena bekerja bersama Kristus tentunya dalam hidupnya, dan itulah yang bisa menjadi pohon yang tadi yang hanya sayuran kemudian bisa menopang gitu. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang nggak akan hilang. Kenapa? Dia memberi kok. Dia memberi, dia sudah dapat dari Yesus cinta itu dan cukup. Masalah kalau cinta itu sempat hilang, orang itu sedih, oh aku nggak dicintai lagi sama anakku, aku nggak dicintai lagi pasanganku, atau orang tuaku kurang mencintai aku. Doesn't matter, itu tidak akan menjadi masalah dalam hidupnya. Nah, luar biasa sekali, termasuk tentang harga diri yang sejati. Harga diri yang sejati adalah ketika orang itu sudah ngampuni aja bisa gitu loh, ngampuni karena dia tidak takut direndahkan. Minta maaf juga tidak takut direndahkan karena dia sudah punya yang sejati. Karena harga dirinya sudah hanya ditentukan oleh darah Kristus sendiri. Demikian juga damai yang sejati. Damai yang seperti apa ya? Dia nggak perlu lagi mencari-cari. Oh, aku harus pergi ke sana. Aku harus mencari liburan yang panjang, mencari hiburan di dunia ini dengan mengeluarkan materi yang banyak, nabung dan sebagainya. Tidak. Sederhana, cukup dengan menutup mata, berdoa, merasakan kedamaian yang luar biasa. Bukankah itu yang sejati? Ketika kita masih hidup, keluarga kita juga yang sejati yang seperti apa? Keluarga yang bukan karena materinya semua cukup. Nah, ini sampai ada orang tertentu, nah ini tipe orang yang sejati, tapi ada orang yang juga masih ragu-ragu. Dia masih nggak mau menukar sepenuhnya begitu. Dengan kalimat misalnya, kamu tahu nggak harga dirimu tuh sejauh apa? Harga dirimu adalah kalau kamu punya uang, kamu kaya, kamu baru dihargai sama orang. Kalau kamu miskin, siapa yang menghargai kamu? Nah, kemudian tentang keluarga yang sejati juga begitu. Dia berpikir bahwa, oh iya, yang penting kalau kita punya uang banyak, kita punya materi, kita punya fasilitas, kita bisa menyekolahkan dengan uang kita, maka seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang utuh dan yang sejati. Orang ini akan selalu merasa khawatir. Dia nggak bisa merasakan bahwa di satu titik, nggak ada uang, kadang-kadang diserang sakit penyakit, tapi tetap duduk, terus baik semua, nggak saling menyalahkan.
ada kedamaian, tetap saling menyayangi satu sama lain, terus mengikat, terus menopang, terus mendukung. Bukankah itu yang sejati? Bukankah itu mestinya yang ditemukan? Jadi salah satu penanda semasa kita masih hidup, kalau Anda masih punya rasa khawatir, kita masih punya rasa takut kehilangan apapun yang saya sebutkan, bahkan kehilangan tujuan hidup, aku hidup untuk apa dan sebagainya, berarti kita masih belum betul-betul mau ngelepas ini semua dan menukarnya dengan yang sejati. Nah, itu ketika kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, penanda yang lain adalah kalau nanti satu saat kita sudah mati, ya, kita dikubur, kita dimakamkan. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekeliling sana? Mereka akan mulai bicara, kamu tahu nggak, orang ini tuh orang kaya. Gitu. Mungkin yang sebelahnya, masa sih? Kenapa kok dia bilang masa sih? Karena mungkin kekayaan itu tidak dirasakan oleh yang lain, karena orang ini kurang berbagi misalnya. Atau mungkin, waktu dikubur, kamu tahu nggak ini keluarganya seperti apa? Nggak tahu gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak punya keluarga yang sejati, keluarga yang menjadi berkat. Kenapa di perumpamaannya itu masih ladang dan memang harus dikerjakan? Ya karena memang semuanya bekerja. Semua yang sudah menemukan ini bekerja. Sehingga kalau dia bekerja, dirasakan orang banyak. Jadi ketika orang ini mati, maka orang berpikir, loh apa ya? Dia nggak merasa kehilangan. Kenal, ya. Kalau nggak kenal nggak datang dong di pemakaman gitu kan. Tapi dia sudah datang dan tapi ya sudah mati. Ya sedih, mungkin ada rasa sedih, tapi tidak terlalu merasa kehilangan begitu. Nah, kapan bahwa harta terpendam itu terlihat dan nampak jelas adalah justru ketika orang itu ada di liang kubur, kemudian orang ini begitu sedih. Namun dia juga merasa terharu. Kenapa? Dia mengagumi bahwa Tuhan luar biasa bekerja pada orang ini. Lihat, entah dia kaya atau tidak, tapi yang pasti dia sudah jadi berkat. Dan saya bisa, hidupnya orang ini itu menjadi inspirasi bagi saya. Dulu saya merasa jatuh, dia yang ngasih pesan. Terus dia orangnya nggak susah untuk minta maaf kalau dia salah. Padahal dia orang yang terhormat. Wah, ini luar biasa, saudara. Kemudian keluarganya juga demikian. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kubur itu juga mengatakan bahwa iya, memang banyak cerita indah tentang keluarganya saat ini. Walaupun mereka dihantam dengan berbagai percobaan, tapi mereka tetap teguh di dalam iman mereka, misalnya begitu. Nah, bahwa memang tidak semua yang ada di kerajaan Allah ini akhirnya menangkap tentang harta terpendam, maka itulah yang terbuang di antara ikan-ikan di dalam perumpamaan tadi. Jadi mari, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersama-sama, kalau Anda sudah mengenal, Anda sudah menggenggam tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Semua yang serba sejati tadi. Mari kita masuk benar-benar di situ. Kita mau tukar, kita mau lepas semuanya. Sehingga kita tidak punya rasa takut untuk kehilangan. Kita tidak takut untuk dikhawatirkan oleh apapun, dalam situasi apapun. Dan akhirnya malah kita bisa fokus dalam hidup ini. Kita ada di ladangnya. Dan kita mau kerja untuk Tuhan kita. Kerjakan harta terpendam itu. Amin. Mari dengan berdiri, kita mendengarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak saudara dalam doa syafaat ini, kita untuk mendoakan orang-orang. Dan bukan hanya melalui online ini, tetapi saudara setelah ibadah ini, saudara ambil saat teduh dan kumpulkan nama-nama mereka. Untuk mendoakan apakah mereka yang sudah memutuskan untuk menukar kehidupannya yang lama dengan yang baru, yang menggarap harta terpendam yang ada di ladang Tuhan ini, agar mereka tetap fokus. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkankah kami semua di dalam langkah dunia ini, dalam pekerjaan, karya, dalam keluarga, dalam setiap hal yang menyentuh kehidupan kami dan yang kami sentuh, agar kami tetap fokus untuk terus memandang kepada harta yang terpendam, yaitu kerajaan surga yang sudah ada, yang sekarang kami jalani. Dan kami percaya bahwa karya-karya anak Tuhan ini boleh mengubah dunia ini dari yang paling terdekat, tetangga kami, orang-orang di sekeliling kami, orang yang memiliki banyak kesibukan bersama kami, bahkan kota di mana kami tinggal dan dimanapun kami pergi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah keterbatasan tidak membatasi karya kami bersamamu. Kami berdoa bersama Tuhan yang telah mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ayat persembahan, saya bacakan dari Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu bukan saja kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan selama sepekan ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai wujud nyata ungkapan syukur kami,
kami ingin menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskannya, agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pulanglah dan layanilah Tuhan di dalam damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan, Ia akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih karunia, dan memberikan damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.